Oke, selamat malam rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, kami dari tim Alpha Orion. Aplikasi yang kami buat adalah, kita yang menyebutnya Cagar, singkatan dari cari harga pasaran. Dalam satu kalimat, Cagar adalah Google Sembako versi SMS. Saat ini sebetulnya pemerintah sudah punya program untuk koleksi data yang cukup masif, namanya Pusat Informasi Harga Pangan Strategis. Jadi tadi pagi sebetulnya ada sekitar 300 sampai 400 kontributor harga yang tersebar di pasar induk di semua kabupaten di Indonesia. Itu pagi-pagi input data harga sembako melalui aplikasi natif mereka versi mobile. Jadi sebetulnya sudah ada. Cuma kami memandang tim Alpha Orion bahwa model koleksi data yang dilakukan pemerintah saat itu masih bisa dioptimasi. Aplikasi SMS ini kami ajukan karena kami melihat bahwa yang jalan sekarang itu kan 300 kontributor harga, 300 sampai 400 harga yang dalam order harian. Kami melihat potensinya sebenarnya masih bisa besar, lebih besar lagi. Nah, kami berharap SMS Cagar itu bisa mengisi kekosongan itu. Ada potensi sekian ratus juta handphone yang bisa diutilisasi oleh pemerintah untuk terlibat dalam proses koleksi data. Ada sekian ribu pedagang dan sekian ribu petani yang juga bisa dilibatkan di sini. Bagaimana caranya? Sederhana saja. Dalam aplikasi Cagar ini, ada dua aktivitas utama yang dilakukan. Pertama adalah aktivitas mencari harga dan aktivitas melapor harga. Aktivitas mencari harga artinya masyarakat, setiap segmen masyarakat bisa melakukan SMS gratis untuk mencari harga sesuai dengan kebutuhannya. Tergantung segmen masyarakatnya. Kalau misalnya konsumen ya nyari harga beli yang sifatnya lokal. Kalau misalnya pedagang, saya bisa akses harga beli ke petani itu berapa untuk modal saya negosiasi sama supplier saya. Kalau misalnya levelnya petani ya dia bisa dapat daftar harga jual yang paling tinggi secara lokal itu di mana, supaya saya bisa jual barang panen saya gitu. Dari sistem melapor harga, idenya adalah memberikan insentif ke tiap-tiap segmen masyarakat untuk terlibat dalam input harga. Tentunya insentifnya akan berbeda-beda tiap segmen masyarakat. Untuk mencari harga, cukup ketik SMS, cari, spasi komoditas, pagar, kode pos. Saya ambil contohnya adalah format reply SMS untuk konsumen. Akan muncul 3 sampai 5 harga termurah di lokal yang dia cari. Kenapa? Kenapa kita bisa mendisplay harga secara lokal? Karena kita menggunakan kode pos sebagai geocoding location. Kenapa kode pos? Ya, kita target supaya banyak masyarakat yang menggunakan. Kita coba aplikasi ini nyambung dengan kebutuhan masyarakat. Target utamanya ya orang-orang yang belanja di pasar tradisional. Tentunya orang yang belanja pasar tradisional dia nggak akan traveling 1 jam naik bis untuk belanja. Mereka akan cenderung hafal dengan kode pos biasanya gitu. Lalu yang kedua, pada metode melapor harga cukup ketik lapor, spasi sentra, tanda pagar komoditas, tanda pagar harga per kilogram, tanda pagar kode pos. Begitu datanya masuk, nanti akan ada balasan email bahwa datanya sudah masuk. Jikalau aplikasi Cagar ini diimplementasi, dalam proses akuisisi datanya ada beberapa hal yang harus dilakukan, di mana tim yang ada sekarang perlu bantuan pemerintah sebetulnya. Ada 3 rekan kerja strategis yang kami pandang perlu untuk digandeng. Pertama adalah untuk akuisisi pengguna feature phone, alangkah baiknya kalau kita menggandeng semua layanan operator telekomunikasi yang ada sekarang. Lalu yang kedua untuk akuisisi pengguna smartphone, karena kami fokus pada SMS, kami lebih fokus ke tidak membuat aplikasinya, tapi kami sebar API saja, gitu. Untuk memberi insentif, kita coba gandeng perusahaan ad network untuk mobile. Jadi insentifnya akan dibayarkan oleh perusahaan penyedia jaringan iklan untuk aplikasi dan bisa ngiklan di situ, dan insentifnya dibayarkan oleh perusahaan ini. Untuk mengakuisisi komunitas pedagang dan petani, saran kami adalah menggandeng satu BUMN, yaitu BRI, yang fokus selama ini di sektor mikro, ya, pedagang pasar, dan juga Bukopin. Selama proses akuisisi ini berjalan atau saat ini belum berjalan, aplikasi yang kami bikin sekarang tetap mengisi datanya dengan cara data scraping dari data-data input yang PIHPS tadi, Program Informasi Harga Pangan Strategis, yang sampai hari ini sebenarnya sudah berjalan. Terima kasih.